ngomong soal PPKM skala mikro di Jawa Tengah, ini kalau tadi kita dengar di prolognya sudah banyak sekali yang dipersiapkan oleh pemerintah Jawa Tengah. Nah, saya pengen tahu dari sudut pandangnya Pak Bambang. Saya nggak mau pakai kacamata kali beliau nggak pakai kacamata ya. Jadi sudut pandang Pak Bambang ini bagaimana kondisi kehidupan masyarakat Jawa Tengah dengan adanya pandemi sampai dengan saat ini. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih kesempatan pertama ini untuk DPRD Jawa Tengah. Kebetulan hampir 1 tahun pandemi COVID ini melanda di daerah kita. Iya. Saya masih ingat tanggal 16 Maret kita bicarakan tentang bagaimana menanggulangi penyebaran COVID-19 ini di ruang Pak Gubernur bersama Forkominda. Pada waktu itu saya melihat dan merasakan bahwa seluruh pejabat gagap soal pandemi COVID-19. Gagap maksudnya gimana? Gagap belum. Bagaimana cara, metode atau pola penanggulangan tentang penyebaran COVID-19. Karena ini merupakan bencana non alam yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu itu pemikiran kami semua adalah bagaimana anggaran yang dibutuhkan untuk, karena ini ada pencegahan, pasti ada penganggaran yang harus dilakukan oleh kepala daerah. Nah, semuanya dilakukan dan kemudian anggaran disiapkan, baik itu untuk rumah sakit, APD, sampai dengan di dinas sosial itu soal bantuan sembako. Karena ini semuanya kegiatan dibatasi dan banyak kegiatan masyarakat baik yang kuliner maupun sampai dengan wisata sampai dengan industri ini mengalami pengurangan-pengurangan, pembatasan-pembatasan, sehingga dibutuhkan biaya untuk memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang memang kategori miskin dan berdampak miskin menjadi miskin karena adanya pandemi. Dilakukan dengan biaya besar dan ternyata dalam perjalanan itu disiplin masyarakatnya masih kurang. Nah, dalam perkembangannya ternyata tidak menjadi berkurang, tapi justru fluktuasinya berubah-ubah. Kadang Jawa Tengah ini pemaparannya di level yang paling nomor 5, nomor 6, tapi tiba-tiba menjadi nomor 1. Sehingga perlu dievaluasi. Muncullah kemudian yang namanya istilah PPKM. PPKM yang diberlakukan awal Januari, bulan Januari itu yang pertama. Kemudian disusul PPKM yang kedua sampai dengan tanggal 8 Februari. Dan ternyata juga tidak efektif. Kami melihat bahwa pembatasan kegiatan masyarakat ini kurang tersosialisasi sampai di tingkatan bawah. Sehingga masih ada orang bikin acara hajatan tetap mengundang lebih dari 100. Caranya bertahap, ada yang jam sekian sampai jam sekian. Nanti yang episode keduanya jam 11 sampai jam 1 misalnya begitu. Tapi kerumunan tetap banyak.
Nah ini mencerminkan bahwa budaya kita, bahwa setiap kita punya kerja pasti mengundang banyak orang, banyak kolega, itu belum bisa dimengerti oleh masyarakat bahwa ini hal-hal yang khusus, jadi nggak perlu kita mengundang banyak orang. Sehingga pada waktu Pak Presiden menyampaikan bahwa PPKM yang sudah 2 diperpanjang ini ternyata nggak efektif. Muncullah PPKM Mikro. Ya. PPKM Mikro, Pak Gubernur menyampaikan tanggal 6/7 kalau nggak salah ya, 6/7, 2 hari di rumah saja. Ya. Tidak boleh keluar, pasar tutup, mal tutup. Karena apa? Karena di tingkatan masyarakat yang 1 hari itu bekerja dan mendapatkan pendapatan untuk kebutuhan 1 hari itu aja. Ya, betul. Ya, sehingga banyak teman-teman yang di kuliner, di pasar itu menyampaikan kepada kami, kalau ditutup kami makan apa. Maka kemudian Pak Gubernur bahwa pasar tetap bisa dibuka tapi dengan tetap protokol kesehatan. Saya geser ke Pak Harso Susilo. Dinas Sosial Jawa Tengah sendiri bagaimana menyikapi pandemi yang sudah hampir 1 tahun ini menerpa kehidupan masyarakat, Pak? Memang kami mempelajari dan membaca yang ada di website Corona Jatengprov.go.id. Memang ini ada penurunan kasus terkonfirmasi terutama setelah ada vaksinasi sejalan dengan seiring untuk tenaga kesehatan, medis dan sebagainya, ada penurunan yang signifikan. Ada penurunan itu kasus yang terkonfirmasi terutama untuk tenaga kesehatan. Nah, ini yang untuk masyarakat di PPKM Mikro ini memang saya pandang memang terasa lebih longgar. Lebih longgar dalam arti kata ini kan sampai dengan tingkat RT dan RW, di mana di dalam instruksi Mendagri pun ada dibagi 4 zona, hijau, kuning, orange, dan merah. Tapi dapat dipastikan bahwa se-Jawa Tengah ini kalau dilihat dari kategori atau kriteria merah, lebih dari 10 rumah di dalam 1 RT, aku yakin tidak ada. Dalam arti kata ada 2 hal yang ingin saya tekankan, perlunya koordinasi dan komunikasi yang imbal balik. Yang pertama terkait komunikasi yang terkonfirmasi, baik dari pemerintah, puskesmas maupun yang lain-lain kepada Pak Camat, Pak Lurah atau Pak Kades, sehingga sampai ke RT RW. Selama ini saya selaku Pak RT di lingkungan, tahunya itu diinformasi dari Pak RW, Pak Lurah, di daerahmu ada 1 orang tapi by name, by address-nya tidak ada. Jadi saya nyari 1 persatu, di RT saya ada enggak ya? Ternyata enggak ada. Nah itulah mungkin by name bisa ketahuan sehingga bisa ditangani sedini mungkin. Yang kedua, kejujuran warga juga harus didorong. Kembali ke Pak Bambang ya, saya pengen tahu juga ini. Kita tadi sudah membicarakan terakhir dengan Prof. Muja tadi menyinggung bagaimana para pemangku kepentingan ini bersama-sama berkumpul gitu ya untuk bagaimana merumuskan cara-cara yang tepat agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID ini. Nah sampai saat ini kalau menurut Pak Bambang sudah memadaikah upaya yang dilakukan di Jawa Tengah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 dan juga jaring pengaman sosialnya, Pak? Monggo Pak Bambang. Kalau koordinasinya ya sudah banyak dilakukan, baik di tingkatan pemangku kepentingan yang di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota. Ya. Nah, yang jaring pengaman sosialnya, kalau yang provinsi ini berhenti nih, tahun 2021, termasuk jaring pengaman ekonominya, karena ini mesti berkaitan dengan pendanaan. Ya. Nggak tahu nanti kebijakannya Pak Gubernur seperti apa, kita belum mendengar ini untuk tahun 2021. Yang jelas target pendapatan 2021 itu turun karena pandemi ini belum kelihatan selesainya kapan, maka
tidak berani berandai-andai soal pendapatan. Nah, ada beberapa yang sebetulnya sudah terkoordinasi tapi masih kurang tegas di dalam pelaksanaan di lapangan. Misalnya Pak? Satu contoh misalnya ada pembatasan berskala besar dulu PSBB, masih waktu PSBB. Di Jakarta, di Semarang, di kota-kota ternyata ada kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak orang, lebih dari 100, lebih dari 1000, tapi nggak ada tindakan yang sebelum terjadi dilarang kan begitu. Tapi begitu terjadi unjuk rasa, ternyata ada beberapa teman pengunjuk rasa ini yang ditangkap dan menjadi tersangka. Nah ini kami ya berharap dalam kondisi seperti ini semuanya harus bisa menerima, bisa ikhlas. Kalau kita dibatasi tidak boleh banyak orang, dibatasi 25 orang, 50 orang, ya kita pasti juga harus taat. Karena bukan untuk kepentingan kesehatan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan kesehatan masyarakat yang lain di sekitar kita. Karena dengan adanya unjuk rasa yang diizinkan, maka banyak terjadi unjuk rasa di mana-mana. Nah ini padahal berkerumun sampai ratusan orang, bahkan mungkin ribuan. Nah ini coba dengan pembatasan mikro ini kan lebih tegas harusnya aparat penegak hukumnya. Lebih tegas bahwa ini dengan pembatasan mikro makin kecil. Pertemuan-pertemuan itu kan harus semakin kecil. Nah ini ke depan dengan pola koordinasi antar pemangku kepentingan di provinsi, kemudian dikoordinasikan dengan kepala daerah di seluruh Jawa Tengah, dan bagaimana policy ini bisa didukung bersama-sama. Nah bicara soal jaring pengaman ini, saya ke Pak Harso ya. Ini banyak sekali masyarakat yang mengeluh Pak, khususnya untuk akurasi data penerima bansos yang ujungnya sasarannya nggak tepat ini, yang kaya dapat, yang miskin nggak dapat. Nah ini kan bisa berpotensi memicu ketidakpercayaan masyarakat. Nah ini gimana cara menjelaskan kepada masyarakat ini Pak? Ya, terima kasih. Saya senang pertanyaan ini terkait data Pak. Terkait data, karena sebelum pandemik siapapun tidak care terhadap data. Yang care adalah untuk pemerintah, perencanaan, akademisi dan sebagainya. Saat pandemik didorong semua sampai dengan masyarakat care terhadap data, semua lini. Nah ini saya senangnya di sana. Nah terkait data-data tersebut dikaitkan dengan bantuan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran dan sebagainya. Ini memang kalau dilihat secara data yang ditetapkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, ditetapkan Kemensos terakhir kemarin yang kita acu masih ditetapkan bulan Oktober. Bulan Oktober tahun 2020. Se-Jawa Tengah 4,44 juta jiwa atau kepala keluarga. Nah, bantuan sosial di tahun 2021 atau 2020 sekarang sudah mencapai 5,14 rumah tangga atau kepala keluarga, baik itu melalui PKH, program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai BPNT atau sembako, dan juga bantuan sosial tunai setara dengan 300.000 per bulan selama April. Itu jumlahnya, artinya DTKS sudah tercover semua, tanda tanya. Memang belum semuanya karena satuannya rumah tangga. Rumah tangga di dalamnya ada beberapa kakak dimungkinkan iya. Dimungkinkan iya, tetapi ada beberapa yang tercover. Nah, untuk itulah prioritas kami di tahun 2020 dan 2021 ini memang untuk meminimalisir atau mengenolkan data ganda maupun yang tidak tepat sasaran exclusion error tadi, kita perbaikan dengan verifikasi dan validasi data. Kita dorongkan semuanya, terutama yang tidak diberikan adalah satu,
ketidakpadanan NIK. Kita dorongkan semuanya, kita sudah bersurat memberikan data kepada kabupaten kota untuk diteruskan kepada desa dan kelurahan untuk memvalidasinya. Sehingga DTKS itu masyarakat kadang-kadang kita juga perlu mensosialisasikan masyarakat yang masuk DTKS atau warga yang kurang beruntung masuk DTKS meminta haknya. Harusnya dibalik. Memang program kegiatan bantuan sosial merujuk pada DTKS, bukan yang sudah masuk DTKS mendapatkan hak itu. Mendapatkan hak itu. Sehingga kita minusnya, jadi semakin banyak bansos semakin baik. Enggak, semakin sedikit bansos harusnya semakin baik, Pak. Untuk kesejahteraan masyarakat itu sedikitnya. Ya. Sehingga kita memverifikasi dan validasi. Saat ini pun kita sudah diapresiasi oleh Kementerian Sosial maupun pemerintah pusat keaktifan memverval kabupaten kota atau desa dan kelurahan se-Jawa Tengah di atas rata-rata nasional. Sudah lebih dari 22%. Yang lainnya se-Indonesia tidak ada yang seperti itu. Ini kan PPKM skala mikro sudah berjalan ini, Prof. Nah, bagaimana membangun pendekatan kepada masyarakat untuk bisa memahami PPKM ini sebagai upaya untuk menjaga diri dan lingkungan dan sekaligus juga mengurangi ataupun juga kalau bisa memutus rantai penyebaran COVID. Monggo, Prof. Ini persoalan yang dibilang serius, ya memang serius. Tetapi dianggap tidak serius bagi masyarakat juga faktanya dalam banyak hal seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya bahwa masyarakat itu juga berpikir yang namanya hidup itu ya ada dua, sehat dan sakit. Jadi sakit itu bagian dari sehat gitu. Karena itu kalau orang dalam kondisi sehat, dia tidak terlalu khawatir terhadap aturan-aturan yang dicanangkan oleh pemerintah itu. Jalan terus misalnya. Sementara bagi yang sakit juga dia berpikir sedapat mungkin agar dirinya tidak dikategorikan karena COVID. Nah, ini dua problem. Dan problem ini tidak bisa lalu langsung aja kita salahkan pada masyarakat. Tapi kenapa itu yang dipilih oleh warga masyarakat seperti itu? Nah, disinilah butuhnya semacam pendekatan-pendekatan yang coraknya mudah dipahami oleh masyarakat sendiri. Anda bisa bayangkan masyarakat awam dianggap COVID, lalu bukan saja dirinya yang susah, tangganya juga merasa susah, ya. Tetapi cara tangga yang susah ini perilakunya nggak pas, yaitu menghindari gitu ya, menghindari dalam arti jangan sampai amit-amit dekat sama dia, bukan lalu menolong bagaimana caranya dia cepat sembuh, bagaimana supaya dirinya mendapatkan sesuatu bantuan, tetapi ya seperti penyakit kronis itu dengan inilah butuhnya semacam pendekatan-pendekatan tidak hanya bersifat medis anse, ya, tapi bagaimana medik itu ya dibahasakan menurut bahasa sosial keagamaan masyarakat tersebut. Nah, untuk bisa membahasakan dalam bahasa sosial keagamaan dibutuhkan orang-orang yang tahu tentang bahasa agama seperti tokoh agama, tokoh sosial, piye carane gitu. Ini yang butuh. Jadi kalau toh tetap nekat, bandel, ya wis dasarnya memang ada orang yang bandel, ono sing nekat, ono sing ikhtiar gitu. Ya kita risau, tetapi jangan kemudian menjadi terganggu bahwa pekerjaan kita tidak berhasil. Ya. Jadi berhasilnya usaha dari katakanlah stakeholder tidak lalu berarti 100% sesuai dengan target. Minimal sudah menggunakan ikhtiar menurut kewenangan yang ada. Itulah. Lalu kita ngecek apakah kewenangan itu diturunkan ke masyarakat dengan cara yang pas atau tidak. Lah disinilah butuhnya evaluasi terhadap peraturan itu sendiri. Ya. Nah, dengan evaluasi katakanlah gagal, jangan lalu pihak-pihak stakeholder bilang gagal itu sesuatu yang
menabuhkan dirinya jangan. Oke, kami gagal, karena itu kami butuh Anda untuk menjelaskan cerita ini bagaimana gitu. Jadi kerendahan hatian bagi setiap stakeholder itu amat penting.